Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-a'yadhi billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-mukarramun, hamba-hamba Allah, jamaah salat zuhur, jamaah majelis ilmi Masjid Al-Barakah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Pada suasana yang sejuk ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semogalah kita dan keluarga kita dibimbing dan dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah antara dosa dan taubatan nasuha. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setiap manusia pastilah dia punya salah, pastilah dia punya dosa. Termasuk para nabi dan rasul pun mereka pernah berbuat salah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat salah. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah. Tidak boleh kita katakan buah khuldi, sebab yang menamakan buah itu buah khuldi adalah iblis. Kita jangan menjadi pengikut iblis dalam hal ini. Lalu memakan buah apa? Memakan buah pohon terlarang. Itu yang benar. Karena kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Adam dan Hawa tidak hanya mendekat, bahkan mengambil buah dan memakannya. Itulah kesalahan mereka berdua. Diabadikan di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 22 dan ayat 23, serta di surah lainnya. Setelah sampai di muka bumi ini, mereka berdua bertaubat, berdoa kepada Allah dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubat mereka berdua. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pernah berbuat salah. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 62 dan ayat 63, ketika Raja Namrud dan pengikutnya mengadili Nabi Allah Ibrahim. Kata mereka, "Hei Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini?" Ibrahim menjawab, "Tidak, akan tetapi patung yang paling besar itu yang menghancurkannya. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada mereka itu." Kata Raja Namrud dan pengikutnya, "Bagaimana mungkin patung bisa berbicara?" Kata Ibrahim, "Sudah tahu patung gak bisa bicara, kok disembah juga?" Jadi Nabi Ibrahim terpaksa berdusta, tapi untuk mengajak agar mereka mau berfikir. Nabi kita Muhammad SAW pun pernah berbuat salah. Diabadikan di dalam surah Abasa
surah ke-80 ayat 1 dan seterusnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika itu Rasulullah sedang berdialog asik dengan pemuka-pemuka Quraisy Mekah. Tiba-tiba datang seorang buta, ingin bertanya agama kepada Rasul. Namun Rasul bermuka masam. Kecewa Rasul, tidak senang Rasul didatangin oleh seorang buta. Kemudian Rasul pun berpaling begitu. Begitu kira-kira. Maaf, oke, boleh saya bertanya sedikit sebenarnya? Nanti kita berikan. Sekarang ini. Apa itu? Karena ini masalah abasa, karena saya mendapatkan keterangan tafsir abasa tidak demikian. Bahwa yang bermuka masam itu bukan Rasulullah, tapi tamu yang lain, yang orang-orang kaya yang sedang bertamu di Rasulullah, itulah mereka yang bermuka masam. Karena dalam tafsirnya itu, tafsir yang lain mengatakan bahwa yang bermuka masam itu bukan Rasulullah. Tapi ini saya mendapatkan keterangan kajian ya di masjid kami seperti demikian. Bisa dilihat. Jadi yang bermuka masam itu bukan Rasulullah, tetapi adalah orang di sekitar Rasulullah yang sedang bertamu, mereka orang-orang kaya itu yang bermuka masam terhadap itu, karena Rasulullah justru mempersilahkan. Jadi begitu katanya. Tapi kalau kita lihat dari kata-katanya, abasa itu fa'ilnya mufrad. Saya tidak paham mengenai itu, tapi baik. Tafsir itu adalah demikian. Iya. Tapi mungkin harus ada tafsir lain lagi. Lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir Ibnu Katsir umpamanya Pak, dijelaskan seperti itu. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu pernah berbuat salah, tapi ditegur oleh Allah. Maksum itu dalam arti kata bukan sama sekali nggak pernah berbuat salah, bukan. Berbuat salah, ditegur, kemudian taubat dan tidak melanjutkan. Itulah bedanya, bahwa Rasulullah itu betul-betul manusia seperti kita. Rasulullah tidak mengerti yang gaib. Kalau ada manusia yang katanya wali mengerti yang gaib, bertentangan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah maksum, terpelihara, tidak berlama-lama dan tidak terjerumus dalam dosa. Tapi Rasulullah pernah berbuat khilaf. Iya. Begitu diterangkan oleh para tafsir. Nah, intinya apa yang saya ingin maksudkan adalah, apalagi kita tidak hanya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat syirik. Ini yang ingin saya sampaikan. Kita manusia, banyaklah salah kita, banyaklah dosa kita. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita datang ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, bersih. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1296. Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, tanpa salah, tanpa dosa, tanpa syirik, seperti kertas putih bersih sekali. Tapi kemudian kata Nabi, kedua orang tuanya menjadikan anak itu menjadi orang yang berpola pikir Yahudi, berpola pikir Nasrani, berpola pikir Majusi. Tidak hanya di situ, datang setan merusak manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Tidak berhenti di situ, masuk setan ke dalam pemikiran manusia. Tidak berhenti di situ, masuk setan ke dalam kolbu manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Kemudian pun manusia, setan merusak makanan manusia. Akhirnya banyaklah orang minum minuman keras, dioplos pakai obat nyamuk dan oli, akhirnya mereka mati berjamaah. Perbuatan-perbuatan setan, khutuwati setan, akhirnya kotorlah manusia itu. Nah, apabila dalam keadaan kotor ini mereka kembali kepada Allah, tidak sempat membersihkan dirinya, tidak sempat bertobat kepada Allah, pastilah dia akan merugi. Tetapi kalau dia sempat bertaubat, membersihkan dirinya, maka dia akan tenang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 89 dan 90 sampai 91. Apa kata Allah? Ayat 88 sampai 91. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, hari kiamat kelak, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta kamu, anak-anak, tidak ada gunanya.
illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kembali kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang bersih, tanpa salah, tanpa dosa, tanpa syirik, tanpa riya dan seterusnya. Itulah orang-orang yang selamat. Ini disebutkan oleh Allah kaitannya dengan itu dalam surah Al-Fajr, surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang qalbun salim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Disebutkan dalam hadis, ruh orang yang husnul khotimah, yang qalbun salim ini tidak dicabut oleh malaikat Israil, akan tetapi disuruh keluar sendiri, sebagaimana keluarnya air dari gelas, kata Nabi, ditampung oleh malaikat Israil dengan kain kafan putih dari surga. Tenang dia. Itulah kalau orang-orang yang qalbun salim, sempat dia melakukan taubatan nasuha di muka bumi ini. Oleh karena itu tugas kita hamba-hamba Allah disebutkan dalam surah Asy-Syams, surah 91 ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Beruntung dia. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya kotor, penuh dengan salah, dosa dan syirik, sampai mati tidak bertaubat. Merugilah dia. Pasti. Kalau tidak percaya, tunggulah tanggal mainnya. Nah, ini hamba-hamba Allah. Saya sering kasih analogi, Bapak Ibu punya sebuah mobil, baguslah mobilnya, ya, baru masih. Kemudian mobil itu dimasukkan ke sodrep, ya, disemprot atasnya, bawahnya dibersihkan. Kemudian kita masukkan lagi ke salon mobil, dipakum dalamnya, dikasih pengwangi dan seterusnya. Mobil pun bawa ke rumah kita. Sampai di rumah, di karpet mobil itu kita kasih koran, supaya kalau orang naik nggak langsung kotor. Kemudian kita masukkan ke garasi mobil. Garasi mobilnya dalam rumah. Dalam rumah masih kita selimutin. Mungkin takut kedinginan musim hujan. Sayang sama mobil kita. Pagi-pagi ada yang meminjam mobil kita itu. Pak, minjam mobilnya Pak. Kenapa? Ada keluarga saya sakit parah. Hati kita mengatakan, kasih tidak, kasih tidak. Sayang, ini mobil baru, bersih. Terpaksa dikasih juga. Udah siang-siang dipulangkan, mobil itu bleketek. Apa itu bleketek? Wong Batak ngomong Jawa ya ropopo. Kotor sekali itu mobil. Kecewa kita. Ya Allah, ini tadi mobil bersih, sekarang kotor. Kecewa kita. Bagaimana kita di hadapan Allah? Kata Allah, kamu dulu ke dunia bersih lahirnya. Kenapa kamu pulang kotor? Ngapain saja kamu di muka bumi? Apa saja yang kamu lakukan di cyber dulu? Apa saja yang kamu lakukan? Disinilah dia hamba-hamba Allah. Pentingnya kita mengetahui dan mengkaji ini antara dosa dan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin azami Allah wa iyyakum. Mari kita lihat akibat dosa yang dilakukan oleh manusia apabila dia tidak bertaubat. Pertama, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 3257. Dosa yang dikerjakan manusia berakibat satu titik hitam di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat dosa, maka Allah jadikan di dalam kolbunya, di dalam hatinya satu titik hitam. 2 dosa, 2 titik hitam. 5 dosa, 5 titik hitam. Dosa, 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 hitam, 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 hitam. Dosa, 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 hitam, hitam, hitam hati itu. Begitulah kata Nabi, 1 dosa, 1 titik hitam. Nah kemudian, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Tapi apabila dia sadar,
dia istighfar, dia taubat kepada Allah, dibersihkan kembali kolbu tersebut. Oh subhanallah. Kalau dia sadar atas dosa-dosanya itu, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, maka dibersihkan kembali hati itu. Nah inilah bahwa Allah itu betul-betul maha pengasih, maha penyayang bagi orang yang mau dikasih dan bagi orang yang mau disayang. Allah itu maha pengampun bagi orang yang mau minta ampun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat tingkatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Pada garis besarnya, dosa-dosa itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kamu meninggalkan dosa-dosa besar yang kamu dilarang untuk melakukannya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kamu. Berdasarkan ayat ini, dosa manusia itu ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian para alim ulama membagi dosa kecil menjadi dua bagian, dosa besar pun menjadi dua bagian. Dosa kecil dibagi menjadi dua. Pertama, dosa ringan. Yang kedua, dosa sedang. Kemudian dosa besar dibagi menjadi dua, dosa besar standar, dan yang kedua, dosa paling besar, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian 4 tingkat dosa manusia itu. Dosa ringan, dosa sedang, dosa besar, dosa paling besar. Dan lebih uniknya lagi, cara membersihkan dosa-dosa ini berbeda-beda. Tak sama dosa ringan dengan dosa besar, cara membersihkannya. Subhanallah. Ini kita harus tahu. Jadi diibaratkan hati itu seperti kaca. Kaca di rumah kita atau kaca mobil kita, seminggu saja ibu tidak ngelap kaca, apa yang terjadi pada kaca, Bu? Berdebu dia. Nah, debu-debu itulah dosa ringan. Makanya dilap dia. Dan membersihkan kaca pun ada cara dan alatnya. Kalau ibu punya kaca rumah, kaca cermin, ibu lap pakai kain lap yang bekas ngelap kompor dapur. Apa yang terjadi, Bu? Beleketek lagi tuh kaca. Kotor, malah kotor dia. Kenapa? Salah teknis mengelapnya. Salah. Zaman dulu kita membersihkan kaca pakai apa? Pakai koran dibasahin. Nah, itu pakai koran dibasahin. Bersih memang. Tapi zaman sekarang tidak, pakai kanebo. Itu kalau sekedar kacanya kena debu. Tapi kalau kacanya sudah mulai berjamur, mau tidak mau pakai zat kimia. Supaya lebih bersih dia, masukkan ke vakum mobil, ke salon mobil, diputar pakai alat. Begitu. Begitulah hati kita, cara membersihkannya. Baik hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai apa contoh dosa ringan dan bagaimana cara membersihkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 931. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Apabila Rasulullah selesai salat, maka Rasulullah pertama-tama yang beliau baca adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian Rasulullah berpaling, merubah duduk. Begitu juga kita hendaknya. Setelah kita baca Allahumma antas salam sampai selesai, baru kita berpaling. Mau mundur silakan, mau bersila silakan. Jadi yang saya sampaikan adalah istighfar. Rasulullah tidak yang lain keluar dari lisan Rasul, tetapi istighfar.
Saya pernah dikomplain oleh jamaah, Ustadz, kenapa sih Ustadz tidak alhamdulillah? Maksud Bapak, harusnya alhamdulillah dong Ustadz. Kenapa Pak? Karena kita habis sholat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Harus begitu dong Ustadz. Itu pendapat Bapak. Kalau Rasulullah tidak demikian mengajarkan. Rasulullah itu habis sholat kanan kiri, duduk tafakur, istighfar 3 kali. Justru itu Ustadz, kenapa istighfar? Ternyata dijelaskan oleh para alim ulama, ketika kita sholat, pikiran kita terkadang menerawang entah kemana. Dan ketika menerawang itulah, kata ulama, itu adalah dosa, tapi dosa ringan. Dan tidak boleh dibatalkan sholat. Contoh, seorang bapak ribut di rumah, pagi-pagi nyari kunci mobil. Mana sih kunci mobil? Marah-marah terus. Kata istri, ya kan bapak tadi yang megang. Iya, saya bingung ini katanya. Terus kata istri, udahlah Pak, kebetulan masih jam 10 pagi, Bapak sholat duha lah dulu. Orang nyari kunci kok disuruh sholat, bagaimana sih ibu? Kata si ibu, Pak, biasanya kalau lagi sholat, yang lupa itu jadi ingat. Kata si bapak, betul juga ya. Nah dia pun berwudu lah si bapak, berwudu, takbir lah dia, Allahu Akbar. Baru baca doa iftitah. Apa kata dia? Alamak, katanya. Jangan-jangan di sofa itu kunci tadi. Dia percepat sholatnya, selesai sholat dia lompat langsung ke sofa. Benar, alhamdulillah katanya ketemu. Padahal itu bukan dari Allah, tapi dari setan. Kenapa? Karena kita diperintahkan sholat oleh Allah untuk ingat siapa? Ingat Allah. Dirikanlah sholat untuk ingat aku, bukan ingat kunci. Ibu-ibu juga begitu, Allahu Akbar. Alamak, kompor belum mati tadi ya. Itu dosa. Ingat kerjaan, ingat macam-macam. Tapi dosa ringan kata ulama. Nah makanya begitu kita berpaling habis sholat, tunduk kita istighfar. Astaghfirullah, aku mohon ampun ya Rabb. Yang kita minta ampun apa? Ketika sholat tadi kita kurang khusyuk, mintalah ampun kepada Allah. Mungkin bacaan kita kurang pas, mungkin gerakan kita banyak yang kurang tepat. Itu adalah kesalahan kehadapan Allah. Kita sedang menyembah Allah, kita minta ampun kepada Allah, maka sholat yang baru kita lakukan itu sempurna di sisi Allah, karena dihapus dengan istighfar. Subhanallah. Kemudian yang kedua, istighfar yang bisa menghapuskan dosa ringan. Ya, tapi dosa ringan. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4216. Apa kata Nabi? Ada satu kalimat tidaklah dibaca oleh seseorang apabila selesai majelis 3 kali bacaan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa ringannya. Sahabat-sahabat bertanya, bagaimana istighfarnya ya Rasul? Kata Nabi, bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali. Dalam redaksi lain, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tanpa asyhadu. 3 kali dibaca, maka gugurlah dosa-dosa ringan kita. Nanti kita bacalah itu insyaallah. Tapi majelisnya majelis yang bermanfaat, majelis yang positif. Tidak boleh habis main gaplek, yuk kita baca. Nggak boleh itu. Nambah dosa, menyampurkan antara yang hak sama yang batil. Ya, arisan keluarga, rapat misalnya, bolehlah rapat juga. Selesai rapat kita baca doa kafaratul majlis. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dapat menghapuskan dosa ringan, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3319. Apa kata Nabi? Man qala hina ya'ti ila firashihi. Barang siapa yang membaca istighfar ini 3 kali ketika mau tidur malam, ghafarallahu lahu dzunubahu. Allah ampunkan dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa ringan. Allah ampunkan semua dosa ringan. Bahkan kata Nabi, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa ringan itu sebanyak buih-buih di lautan. Tidak hanya di situ. Wa in kanat adada waraqis syajar, meskipun dosa ringannya itu sebanyak daun-daun di muka bumi. Tuh di parkiran itu berapa daun itu? Itu baru di situ, belum tempat lain. Belum daun cabai kecil-kecil. Subhanallah. Di muka bumi ini.
Tidak hanya di situ, wa in kanat adada romli alijin, meskipun dosa ringannya itu sebanyak pasir di lautan dan di sungai. Di material aja udah berapa banyak pasir, apalagi di laut. Subhanallah. Tidak hanya itu, wa in kanat adada ayamid dunia, meskipun dosa ringannya itu sebanyak bilangan hari di dunia ini sampai kiamat, hapus dosanya. Kalau dia baca istighfar ini mau tidur malam, bukan tidur majelis taklim, tak dapat itu. Majelis taklim tidur dia baca doa ini nggak bisa. Mau tidur malam. Dan ada caranya. Ya kata Nabi, tidurlah kamu di awal malam, bangunlah sepertiga akhir malam. Awal malam itu jam 10 lah. Matikan semua HP. Ya, tidur di situ. Bangun 2/3 malam, 3:30. Itu sunnah Nabi. Apalagi bagi kita yang sudah bermuka tua. Serius ini. Iya, ini kadang-kadang di apa namanya itu, dipaksa-paksakan nonton bola. Minum kopi campur odol. Oh, jangan dicoba, itu bahaya. Ini tidur di awal malam, bangun sepertiga akhir malam. Nah, setelah sholat isya mau tidur itu paling afdolnya kita berwudu dulu. Nah, ketika sudah berwudu, naik ke tempat tidur. Waktu naik itulah kita istighfar. Setelah istighfar, kita baca ayat kursi. Setelah itu, kita baca Al-Ikhlas. Setelah itu, kita baca Al-Falaq. Setelah itu, kita baca An-Nas. Kemudian, kita tutup dengan doa mau tidur. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal salah itu. Itu doa mau masuk kamar mandi. Tak mungkin saya ajarkan doa mau tidur di sini. Enggak level bagi saya. Kadang-kadang ada juga begitu selesai majelis taklim, sikut-sikutan. Bapak hafal enggak doa mau tidur? Enggak, saya juga enggak, katanya begitu. Terlalu itu kalau enggak hafal doa mau tidur. Tapi kebanyakan terbalik orang doa mau tidurnya. Nah, jadi setelah kita berwudu itu naik ke tempat tidur, istighfar. Apa kata Nabi istighfarnya? Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru baca ayat kursi. Ini doa istighfar mau tidur. Jangan istighfar ini dipasang habis sholat, tidak pada tempatnya. Ini yang saya sampaikan. Ustadz kan bagus, Ustadz lebih panjang. Kalaulah bagus, kenapa Nabi tidak baca habis sholat? Ini cara berpikir, mindset berpikir kita. Ini istighfar untuk mau tidur. Kalau habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan Nabi nggak bisa yang lebih panjang. Nabi yang paling tahu tentang doa-doa. Tapi Nabi mengajarkan. Cobalah kita mengaku, yang sudah mengaku bersahadat Rasul, kita terapkan apa adanya. Yang original, jangan yang KW-KW dalam beragama ini. Yang ori kita pakai. Maka gugurlah dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa ringan. Besok pagi diumumkan di masjid, innalillahi. Yang mana? Jamaah majelis taklim Al-Barokah meninggal. Iya, tadi malam baca doa, alhamdulillah diampunkan dosa-dosanya. Seperti itu. Ini hamba-hamba Allah. Tapi apa? Dosa ringan. Nah, yang kedua, dosa sedang. Dosa sedang tidak bisa dihapus dengan istighfar. Bukan itu alat penghapusnya. Walaupun jontor mulut kita kayak bajai, baca istighfar tidak terhapus dosa sedang. Nah, apa contoh dosa sedang? Bagaimana cara menghapusnya? Dalam banyak hadis, salah satu dosa sedang itu adalah tidak bersih ketika istinja. Dan ini penyebab orang kebanyakan disiksa di dalam kuburnya. Ya, tidak bersih. Apalagi bapak-bapak, maaf ini Pak, buang air kecil kita berdiri, darurat ya tidak apalah. Tapi istinjanya kadang-kadang ditampung pakai tangan kanan, air itu dibuang, dielap, najis semua itu. Bagaimana caranya? Dituang dia. Dituang. Tuh. Nah, kita juga ibu-ibu buang air besar, harus 3 macam hilang. Warnanya harus hilang. Kalau kunyang, hilang kunyangnya. Kalau hijau, hilang hijaunya. Warnanya harus hilang. Yang kedua, baunya. Maka cium tangan kita.
Kalau masih bau najis, jangan tangan orang lain, tangan kita. Makanya itu siapkan sabun di kamar mandi. Ini hukum ini. Kalau masih bau di kuku kita itu najis, masih tangan kita. Digosok-gosoklah ke kaki kita ini. Sabun lagi, gosok lagi, sabun lagi, sampai betul-betul yakin kita hilang baunya. Yang ketiga, hilang rasanya. Biasanya kalau sudah tidak bau, tidak ada rasa. Dan saya sudah yakin, makanya tak pernah saya coba lagi. Nah, ini 3 macam ini. Istinja. Kalau nggak bersih di sini, hamba-hamba Allah, ini dosa sedang. Apalagi menggibah. Tapi kalau fitnah, dosa besar. Apalagi ya matalah salah-salah lihat. Mulut ngomel terus. Pagi-pagi udah ngomel bab 1, siang-siang ngomel bab 2, sore-sore ngomel bab 3, malam-malam ngomel jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nggak tahu apa yang diomelin. Awas, bisa sampai nanti dosa sedang dia. Bagaimana cara menghapusnya? Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor 20435. Datang seorang sahabat Nabi minta wasiat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah dosa-dosa sedang kamu dengan amal soleh, maka amal soleh itu dapat menghapus dosa sedang. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia, berinteraksi dengan manusia, berdialog dengan manusia dengan akhlak yang baik. Subhanallah, itu umat Rasul, apalagi sesama muslim. Ruhama'u bainahum. Enggak boleh kita cari mencela, menjatuhkan, enggak boleh. Hamba-hamba Allah. Nah ini ya. Jadi iringi. Intinya semua amal soleh yang wajib, yang sunnah hanya bisa menghapus dosa sedang, tidak bisa menghapus dosa besar. Ada orang pergi haji 10 kali, orang manggilnya Bu Hajjah karena 10 kali. Pak Haji, mat wajib musakol kalimi. Tapi dia korupsi, uang korupsi tidak dikembalikan kepada KPK atau rakyat, tetap dia pakai, nggak diampunkan dosanya. Kenapa? Korupsi dosa besar. Jadi semua amal soleh hanya bisa menghapus dosa sedang. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor 458. Kata Nabi, wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah salah seorang kalian ada sebuah sungai mengalir, lalu orang di rumah itu mandi di sungai tersebut 5 kali sehari semalam? Apakah dalam diri orang itu ada kotoran? Kata sahabat, tidak ya Rasul. Begitulah orang yang sholat 5 waktu di awal waktu, maka gugurlah dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa sedang. Subhanallah. Ini habis sholat zuhur kita gugur lagi kita. Tapi nanti sampai asar berdosar. Asar sholat lagi, gugur lagi. Seperti itu. Itu dosa sedang. Nah, begitu juga umroh, begitu juga puasa Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan mengharapkan balasan dari Allah, diampunkan dosa-dosanya. Nabi bersabda di depan sahabat, ketika itu sahabat tidak ada yang berdosa besar. Paling tinggi dosa mereka dosa sedang. Kalau mereka puasa Ramadan, wajar, pantas dosa mereka diampunkan. Tapi kalau kita zaman sekarang, dosa besar kita 5 kontainer lebih, nggak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Jadi amal soleh semuanya hanya bisa menghapus dosa sedang. Apalagi yang bisa menghapus dosa sedang? Sabar ketika sakit, hapus dosanya. Apalagi sabar ketika digibah orang, diceritakan kejelekan kita, kita dengar, kita sabar, dicabut dosa kita, lempar ke dia. Apalagi meninggalkan dosa besar. Kenapa nggak mau korupsi? Itu dosa. Saya tidak mau. Dosa sedang kita habis. Ini hamba-hamba Allah. Nah, adapun yang ketiga, dosa besar. Contohnya apa? Bagaimana menghapusnya? Tetap bersama saya selanjutnya. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan. Karena apa? Terbatasnya waktu. Ini jam kerja. Saya tidak mau diomelin sama pimpinan. Saya tak mau. Saya nggak mau. Memang enaknya kita di sini terus sampai maghrib kan? Tapi pimpinan marah sama saya. Karena waktunya ada masing-masing. Insya Allah lain waktulah. Baik, ada pertanyaan atau kritikan, silakan. Silakan. 1 atau 2 orang.
Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Satu pertanyaan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapain sih? Iya, nggak apa-apa. Tentang tadi Ustaz yang amalan yang iktibar Rasul yang saya ambil dari Ustaz tadi. Kalau ada orang sholat Ustaz, selesai sholat, selesai salam, selesai zikir, beliau itu melakukan semacam aktivitas yang rutin saya lihat itu sujud kembali. Itu hukumnya gimana Ustaz? Sujud apa itu ya? Kurang tahu. Tanya dia, jangan tanya saya. Itu yang betul. Tanya dia, jangan tanya saya. Saya tak tahu. Enggak, kalau di garis besarnya aja untuk melakukan seperti itu apakah diperbolehkan dalam agama kita atau emang tergantung pada niat juga gitu. Gitu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Taib. Iya. Taib, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini Rasul bersabda kepada para sahabat. Tentu sahabatlah melihat Nabi. Apa yang dilihat sahabat diabadikan dalam buku-buku hadis. Itulah yang kita pelajari sekarang. Selama yang saya tahu, ya Rasulullah itu tidak pernah begitu salam kanan kiri sujud lagi, tidak pernah saya dapatkan hadisnya. Justru yang ada beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam. Nah, kalau Rasulullah berpaling 90 derajat atau kadang 180 derajat menghadap jamaah atau kadang kemari dia. Jangan 360 derajat ke depan lagi tuh. Begitu Rasul. Ke kanan menghadap ke jamaah atau menghadap ke sebelah sana, mengkirikan jamaah. Itu yang saya tahu. Wallahu alam. Saya tidak tahu itu. Hukumnya wallahu alam lah. Kalau kalau sholat sah karena di luar sholat sudah. Cuman kebiasaan yang sujud lagi setelah salam itu wallahu alam. Nanti di akhirat ada pertanggungjawaban. Kenapa kamu melakukan itu? Dari siapa kamu dapatkan? Masing-masinglah jawabannya. Wallahu alam. Dari ibu ada pertanyaan. Silakan. Gitu. Iya gini kata ibu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Gitu Bu ya. Wallahu alam. Saya nggak ketemu hadisnya. Saya nggak ketemu hadisnya. Dan kita memang makanya berdakwah ini nggak boleh kita langsung katakan itu bid'ah dolalah. Jangan. Tak boleh. Cuman saya katakan saya tidak ketemu hadisnya. Saya nggak ketemu. Kita berusaha lah yang tadi mengikuti Nabi. Berusaha kita. Ya, satu ada lagi. Salam kanan, salam kiri begitu ya. Itu juga saya belum ketemu hadisnya seperti itu. Contoh dari Nabi Muhammad yang diamalkan para sahabat, wallahu alam, tidak saya temukan. Tapi yang ada ketika Nabi datang ketemu itu salaman. Ketemu salaman. Kalau jarang sekali ketemu, boleh pelukan. Kalau jarang-jarang ketemu. Tapi kalau sering-sering ketemu, naik lift turun ke atas salam. Jangan, kebanyakan enggak. Yang jarang-jarang aja kata Nabi. Jarang-jarang ketemu aja. Iya, jarang-jarang ketemu. Jadi yang ada seperti itu ya, kalau ketemu salaman. Tapi kalau habis sholat, wallahu a'lam. Saya tidak ketemu dalilnya. Dan berusahalah kalau tidak ada contohnya dalilnya, mendingan cancel dulu. Tapi jangan menjudge orang lain, jangan. Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, tunjukkanlah bahwa kita itu bersaudara. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Insyaallah, ya. Baik, cukup sekali dah ya, akhir. Baik, nah kita tutup dengan doa kifaratul majelis 3 kali bersama-sama untuk pembelajaran ya, bersama-sama. Ayo, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gugurlah dosa-dosa ringan kita. Tapi setelah ini berdosa lagi masing-masing.
Iya, masing-masing. Ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.